bagaimana kita menemukan Tuhan di balik setiap masalah. Saudara, tahukah Bapak Ibu bahwa selama kita hidup di dunia, maka yang namanya masalah itu pasti menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah tidak punya masalah, berarti kita sudah innalillahi. Ya, artinya kita sudah mengakhiri hidup ini. Tapi bagian daripada satu yang namanya kehidupan, maka selalu akan ada yang namanya masalah. Tetapi suatu yang hebat adalah bahwa bagi anak-anak Tuhan, masalah itu adalah sparring partner. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu adalah kekuatan yang kita perlu diadu dengan itu untuk membuat otot-otot rohani kita semakin kuat. Haleluya. Itu adalah lawan untuk saudara dan saya menang. Dan saudara dan saya bahkan bukan cuma menang, lebih daripada pemenang. Haleluya. Dan saya bersyukur, saya bangga banyak teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di tempat ini yang mereka mengalami begitu banyak perjuangan hidup, tapi mereka punya begitu banyak kesaksian yang membuat saya begitu semangat, bersyukur, bersukacita bahwa kita sedang ada di rule-nya Tuhan. Kita sedang ada di satu perjalanan di mana kita sedang berlatih bersama, kita sedang berlari bersama. Area kita berbeda, perjuangan kita berbeda, jalur lari kita berbeda, tapi tujuannya sama. Amin. Tujuannya adalah kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan destininya adalah kita menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya. Nah, di tengah-tengah kita, sebelum saya melanjutkan, ada dua ibu yang saya sangat kasihi dan saya bangga dengan mereka karena mereka punya pergumulan-pergumulan hidup dan mereka mengalami encounter with God dengan perjalanan mereka dan mereka punya kesaksian yang bisa menjadi berkat bagi kita malam ini. Saya minta Ibu An, Ibu Sri Ananta yang ada di tengah-tengah kita, Ibu An boleh menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupannya dan keluarganya, mujizat yang Tuhan kerjakan bagi keluarganya, dan silakan Ibu An untuk waktu ini kita dengar. Ya, silakan Ibu An. Shalom. 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 Terima kasih Pastor Leni, shalom untuk semuanya. Pada malam hari ini saya mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk bersaksi atas kedahsyatan mujizat ajaib yang Tuhan lakukan di dalam rumah tangga kami. Ada dua kesaksian yang saya mau sampaikan, yaitu melalui pengajaran yang disampaikan oleh Pastor Luther Dias dan juga Pastor Leni, bahwa memperkatakan firman Tuhan dengan konsisten, dengan setia, akan menghidupkan firman itu dan firman itu akan nyata dalam kehidupan kami. Jadi dengan anugerah Tuhan, kedua anak saya, itu anak yang pertama ada di Copenhagen, kerja, sebelumnya dia kuliah di sana, dan juga anak ketiga itu ada di Paris, dia sementara kuliah dan juga kerja di sana. Di dalam doa saya setiap hari, saya selalu memperkatakan bahwa kami mendapat warisan 2 kali lipat, dan dari Yesaya 61 ayat 7 sampai 9, bahwa keturunanku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, anak cucuku di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang akan melihat kami dan mengakui bahwa kami adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Dan itu nyata di dalam firman yang diucapkan terus dengan iman. Maka pada bulan September tahun ini, anak saya Ratri yang sekolah di ambil S2 di bisnis, dia memperoleh pekerjaan di satu perusahaan konsultan yang cukup besar di Perancis, dan perusahaan tersebut bersedia membayarkan uang kuliahnya untuk sampai selesai S2. Dahsyat, luar biasa, ajaib Tuhan kita. Itu jadi ada mujizat yang nyata dari saat kita memperkatakan firman Tuhan. Dan kemudian anak saya yang pertama, Anne, itu pada bulan Oktober kemarin, tanpa disangka-sangka dia mendapat promosi dari kantornya, menduduki 2 posisi di kantornya. Dan itu sesuatu sekali karena selama ini belum pernah ada, dan mengikuti promosinya maka fasilitas dan gajinya juga meningkat. Semuanya karena kasih karunia Tuhan.
Dengan setia kita memperkatakan firman Tuhan, maka firman itu akan hidup, sebab firman itu adalah Tuhan sendiri. Itu kesaksian yang pertama. Kesaksian kedua, anak saya Anne bulan Desember itu harus mengakhiri kontraknya di apartemen karena selesai masa kontraknya. Dan dia sudah mencari apartemen-apartemen untuk dia tinggali, ternyata harus ada DP minimal 5.000 euro. Dan itu terlalu besar. Sehingga saya bersepakat dengan anak-anak saya, mari kita memperkatakan, karena Pastor Luther Dias mengajarkan bahwa minta cukup satu kali dan selanjutnya mengucap syukur bahwa sudah terima. Jadi kami memperkatakan bahwa Ana sudah terima apartemen tanpa DP. Kami memperkatakan dengan ucapan syukur dan puji Tuhan. 1 minggu setelah itu, Ana mendapat apartemen di tengah pusat kota Copenhagen dengan fasilitas yang lengkap, 2 kamar, apartemennya itu sekitar 68 meter persegi dan tidak pakai DP. Semua itu adalah mujizat karena Tuhan kita dahsyat, luar biasa dan ajaib. Dan kesaksian ini saya sampaikan untuk saling menguatkan kita agar kita tetap setia memperkatakan firman Tuhan dan percaya di saat kita memperkatakan firman-Nya, maka semua akan terjadi sesuai dengan rencananya dalam kehidupan kita. Pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudaraku. Dahsyat, puji Tuhan. Terima kasih, Ibu An. Ya, terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Ibu An. Ibu ya, sama-sama. Iya, Ibu An ini sangat memberkati dan memberikan semangat kepada kami. Ibu An ini orang-orang dari pertama kali sebelum ada Healing and Prophesy, kita masih di ibadah online di Facebook. Ibu An ini sudah bersama dengan kita dan selalu kalau namanya Sri Ananta itu kayaknya ngetop banget namanya dan tidak sekalipun ikut ibadah, dan kalaupun dia berhalangan pasti akan ada catatan, Bu, saya lagi acara, lagi apa. Jadi benar-benar kesetiaannya untuk mengejar Tuhan itu, saya percaya itu membuat bagaimana dia mengalami mujizat setiap saat dalam pergumulannya. Amin. Terima kasih Ibu An, sangat memberkati. Saudara diberkati Tuhan, amin. Kita bisa tulis terima kasih buat Ibu An ya di komentarnya. Dan selanjutnya ada juga seorang ibu rumah tangga sederhana yang punya talenta masak, dan bagaimana dengan kesetiaannya, dengan hal-hal kecil, mempercayai Tuhan, mengimaninya, dan itu menjadi sesuatu yang besar. Jadi apa yang ada di tangan kita, ketika kita serahkan kepada Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang powerful. Nah, kita akan dengar kesaksian selanjutnya dari Ibu Tin Mujiati. Ya, Ibu Tin, silakan. Monggo, Ibu Tin. Dari Solo ini. Terima kasih Bu Leni. Salam semuanya. Salam Ibu. Ya, terima kasih. Semua ini karena kebaikan Tuhan, saya bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan. Sebetulnya ini berawal dari hanya suatu perkataan. Setiap saya mengikuti Zoom, setiap saya membaca renungan harian yang dikirim Bu Leni setiap pagi, solusi pemenang kehidupan itu selalu saya imani. Yang saya alami mungkin kurang lebih 1 bulan yang lalu, saat saya video call dengan Bu Leni dan saya diperkenalkan dengan temannya yang ada di Amerika. Padahal saya sebetulnya awam dengan masalah hal-hal seperti itu. Dari pembicaraan, di tengah pembicaraan itu Bu Leni mengatakan, Bu Tin ini membuat, maaf ini saya bukan promosi, Bu Tin ini membuat bumbu rawon, mungkin Ibu Anda bisa pesan gitu. Saya hanya tersenyum dan dalam hati saya yang paling dalam itu cuma saya amini. Amin, saya terus berkatakan seperti itu. Berjalannya waktu, saya terus memperkatakan firman setiap hari dan saya belajar terus untuk komitmen menghafal firman setiap hari yang Pastor Luther ajarkan. Dan juga saya terus imani setiap perkataan hamba-hamba Tuhan, seperti hal kecil sebetulnya
banyak orang merindukan untuk didoakan. Tapi selama ini saya berharap untuk didoakan itu saya tidak pernah dapat jatah setiap, tapi saya tidak berkecil hati. Saya hanya setiap Pastor Luther dengan Bu Leni mengatakan firman, saya setiap apa kata itu saya imani. Seminggu yang lalu saya itu mendapat telepon dari saudara saya yang sudah lama bertahun-tahun itu nggak pernah hubungan. Sebetulnya memang saudara jauh. Saya dapat WA dari Amerika. Pada saat itu dia mengatakan, Dek, tolong kirim nomor KTP-mu. Karena saya itu tidak pernah punya pikiran negatif terhadap seseorang, saya manut aja langsung saya kirim, tidak berpikir panjang untuk, oh nanti dibuat apa-apa. Tahu-tahu saya langsung saya kirim nomor KTP saya, langsung setelah kamu kirim nanti saya ceritain. Benar saya kirim, setelah begitu dikirim, dia bilang, Dek ini saya kirim uang, tolong belikan sesuatu di Solo untuk pengobatan saya. Karena saya setiap bulan harus transfusi. Ada dia tidak punya sakit ginjal, tidak apa, tapi setiap bulan transfusi. Begitu dia bilang seperti itu, oh iya Om saya belikan nanti. Dan utamanya Om mau didoakan, saya bilang seperti itu. Karena saya mengikuti Zoom dari Pastor Luther dari Makassar. Kalau Om mau ikut Zoom dan nanti mungkin didoakan, saya kirim linknya, saya seperti itu. Wah, saya senang sekali. Kamu perhatian dengan doa seperti itu. Terus ya nanti tolong ya dikirim linknya biar nanti saya bisa menyesuaikan waktunya seperti itu. Nah, berjalannya 1 hari saya ambil uang yang pengiriman itu, saya juga nggak begitu paham pengambilan uang dari luar negeri itu seperti apa, nanti mengirim barang itu seperti apa, saya nggak begitu paham. Saya tanya ke teman, ada yang bilang, wah kamu hati-hati kalau kirim barang ke luar negeri, bisa-bisa itu barang malah dibuang, nanti rugi. Tapi dalam hati saya, enggak lah, ini karena ini dari Tuhan, saya seperti itu. Nah, pada hari yang Rabu yang lalu itu saya benar kirim, dan saya disuruh kirim memakai paket DHL karena saya enggak paham. Jadi terus langsung saya ke tempatnya, Mbak ini saya mau kirim ini, yang pokok itu barang yang ini, kalau yang bumbu ini enggak seberapa perlu saya gitu. Tapi kalau ini timbangannya nanti muat, enggak apa-apa. Kebetulan mbaknya bilang, oh enggak apa-apa Bu, ini pakai ini sama ini dimasukkan sama aja biayanya. Oh ya begitu. Terus waktu itu bumbu saya itu enggak saya kasih label karena pikir saya takut pakai label. Terus oh justru malah harus dikasih label Bu biar itu seperti resmi seperti itu. Langsung saya pulang saya kasih label. Namun sepanjang perjalanan saya dari rumah ke tempat pengiriman itu saya berdoa, Tuhan tolong kalau ini semua darimu, Engkau pasti akan loloskan bagaimana caranya dan enggak pakai ribet segala Tuhan karena saya enggak paham tentang dunia luar negeri, saya seperti itu. Saya perjalanan terus berdoa seperti itu. Puji Tuhan, bumbu rawon saya itu lolos dan bisa terkirim dengan baik sampai ke Amerika. Nah, pada saat itu saya masih karena saya bingung dengan itu, besok saya malamnya mengucap syukur, besok paginya saya diingatkan Tuhan. Kamu ingat enggak waktu itu Bu Leni pernah katakan kalau bumbu rawonmu sampai ke Amerika. Oh iya, itu semua karena perkataan Bu Leni yang saya imani. Begitu saya ingatkan seperti itu, saya langsung WA Bu Leni, Bu, saya puji Tuhan dengan perkataan Bu Leni, kalau bumbu rawon saya sampai ke Amerika benar terjadi, saya seperti itu. Terima kasih Bu Leni, ini semua bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya pandai, semua ini karena Tuhan yang baik dan Tuhan yang kasih terhadap saya bahwa bumbu rawon saya akan booming, saya seperti itu. Dan yang satu hal yang saya itu hanya karena perkataan seorang hamba Tuhan yang saya imani itu Tuhan buat mujizat. Jadi ternyata bukan hanya kita minta doa Tuhan itu kasih mujizat, namun melalui perkataan saja Tuhan bisa buat mujizat. Seperti itu, jadi saya bersyukur sekali dengan Bu Leni, dengan perkataan seperti itu saya imani terus dan
perkataan Bu Leni yang kemarin saya setelah WA itu, Bu Leni katakan nanti akan terkirim ke bangsa-bangsa yang lain. Itu pun saya iman. Saya percaya Tuhan akan buat yang lebih besar, karena saya merasa saya setiap hari itu rumah saya kebetulan ada di di gang yang tidak semua banyak orang tahu. Penjualan rawon saya pun juga tidak setiap hari mesti menutup modal. Namun yang saya imani, Tuhan itu mencukupkan semua kebutuhan saya. Tuhan selalu cukupkan ini. Dan puji Tuhannya tadi pagi saya dapat kiriman lagi dari Amrik yang di luar pemikiran saya. Itu semua karena saya percaya dan mengimani setiap diajarkan Bu Leni, Pastor Luther, dan juga mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya selalu mengimani hal itu karena hidup saya hanya mengandalkan Tuhan, dan saya terus percayakan itu. Saya sambil mengabarkan Injil, saya mengajak untuk orang-orang untuk doa, untuk ikut Zoom. Kamu ayo kalau ada masalah ikut Zoom, kalau bisa, kalau nanti ikut, siapa tahu kita doakan dan kita terus memperkatakan firman. Setiap hari kita menghidupi firman dan mukjizat itu akan terjadi. Demikian Bu Leni kesaksian saya. Terima kasih Pastor Luther, Bu Leni, dan Bu Yuma untuk semua ini karena Tuhan baik. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus yang hebat. Ya, saudara minta terima kasih sama Ibu Tin sudah jadi berkat buat kita semua malam ini. Terima kasih Ibu Tin. Tuhan Yesus memberkati. Pasar-pasar di bangsa-bangsa akan terbuka untuk bumbu rawonnya Ibu. Amin. Saudara, itu tulisan saya tadi pagi ya, bahwa goncangan ekonomi akan terjadi, tapi anggur dan minyak dipelihara Tuhan. Pastikanlah bahwa kita memiliki itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Malam ini saya akan bicara tentang bagaimana kita menemukan Tuhan di balik masalah. Saudara, goncangan dunia hari-hari ini tuh semakin heboh. Benar nggak sih? COVID-19 aja belum beres. Sudah muncul lagi isu-isu dengan berbagai masalah, termasuk di dalamnya adalah penangkalnya, ya, atau vaksinnya. Itu udah membuat orang takut. Jadi boleh nggak sih pakai, boleh nggak sih, gitu ya. Dan ada begitu banyak kontroversi yang terjadi, begitu banyak tanda-tanda, bahkan kalau saudara dengar tentang nubuatan apa yang disampaikan oleh Pastor Luther di tahun 2021, maka kita ke depan ini bukan memasuki era yang lebih baik ya, karena memang dunia udah tua, udah usang ya, dan memang tidak akan selamanya kita akan ada di dunia ini, saudara. Sebab itu yang kita harus pastikan adalah selama kita ada di dunia, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu adalah bagian sukses terpenting lebih dari sukses apapun selama kita ada di dunia. Kalau kita hidup dan kita tidak pernah ketemu Tuhan, maka itu adalah kehidupan yang gagal. Sesukses apapun kita di dunia bisnis, sesukses apapun di dunia pengetahuan, sesukses apapun di dunia kita punya keluarga, apapun kebahagiaan, tanpa Tuhan, maka sebetulnya itu kegagalan. Haleluya. Nah, sebab itu saudara, bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa sadar bahwa kita sudah bertemu dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu, bukan kadang-kadang ya, memang selalu. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Segala hal itu berarti bukan cuma hal-hal yang baik, tapi juga hal-hal yang buruk, ya kan? Hal-hal yang tidak selalu menyenangkan, tapi hal-hal yang juga tidak menyenangkan. Tapi tujuannya apa sih, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti ketika saudara dan saya diizinkan mengalami sesuatu, entah itu baik, entah itu tidak baik, dan Tuhan ada di sana di dalam kehidupan saudara, maka percayalah bahwa saudara ada di dalam panggilan Tuhan. Dan ketika saudara ada di dalam panggilan Tuhan, maka Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi di balik masalah ini adalah satu kesempatan untuk saudara dan saya bisa melihat Tuhan. Kemarin saya dengar kesaksian dari saya punya gembala senior, Pak Timotius Arifin, yang pernah kena COVID, saudara. Dan dia mengatakan bahwa ketika dia disuruh masuk di ruang ICU, dia langsung bilang, ICU, ya kan? Aku melihat Tuhan, wow. Dan dia bilang satu hal yang tidak boleh pernah ada di dalam kehidupan kekristenan itu adalah ketakutan. Roh yang sedang dilepaskan di muka bumi ini hari-hari ini adalah roh ketakutan. Dan melalui berbagai masalah, iblis mencoba untuk menyerang anak-anak Tuhan dengan ketakutan. Salah satunya adalah dengan virus COVID-19 ini, saudara. Sebab itu kita harus pastikan bagaimana kita bisa menangkal itu semua roh ketakutan dengan apa? Dengan mempercayai Tuhan. Nah, sesungguhnya ketika masalah bertubi-tubi datang, maka hal yang pertama adalah itu kesempatan untuk kita mencari Tuhan. Nah, Mazmur 51, saya baca buat saudara, saudara juga bisa baca di sana. Mazmur 51 ayatnya Mazmur 56 ayatnya yang ketiga berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya. Jadi ketika seseorang takut, dia bisa memilih untuk dia menjadi mundur dari Tuhan, untuk membuat dia menjadi khawatir, untuk membuat dia menjadi stres, depresi, galau, ataupun bahkan sampai gila sekalipun, itu bisa pilihan kita. Ataukah kita menjadi percaya kepada Tuhan, menaruh kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang saya sangat bersyukur menemukan firman Tuhan ini, yaitu di dalam 2 Tawari 20 ayatnya yang ketiga, 9 dan seterusnya. Saya baca mulai dari ayatnya yang pertama, saudara. Ini adalah kisah tentang seorang hamba Tuhan, seorang yang bernama Yosafat. Dia adalah Raja Israel, saudara. Nah, di sini dikatakan, saya baca buat Bapak Ibu, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Itu udah deket banget ya, saudara. Lalu ayat yang ketiga berkata, Yosafat menjadi, ada firman itu ada di dalam 2 Tawari 20. Dan ini adalah ayatnya yang ketiga. Ketika Yosafat mendengar bahwa mereka sudah diserang oleh musuh, maka ayat yang ketiga berkata, Yosafat menjadi takut. Nah, takut itu sesuatu yang manusiawi, ya, namanya kita manusia bisa punya rasa takut. Tapi waktu takut, apa reaksi kita menghadapi itu? Kita perlu menolak rasa itu dengan fokus memandang kepada Tuhan, ya. Alkitab berkata ketika Yosafat menjadi takut, kita belajar dari Yosafat, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, saudara, kita selalu di setiap awal bulan dari hari pertama sampai hari 10 kita mengambil waktu untuk berpuasa, berdoa dan berpuasa. Itu salah satu cara kita menggantungkan harapan kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena kekuatan manusia itu sangat terbatas. Ketika kita berpuasa, itu sama dengan kita mengosongkan diri. Itu sama dengan kita sedang bilang bahwa Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan, I surrender all. Aku menyerah kepada Engkau semuanya. Aku tidak mampu menyelesaikan apapun. Aku mau hanya Engkau yang menolong saya. Itu cara kita mengandalkan Tuhan dengan cara salah satunya adalah berpuasa. Lalu Alkitab berkata, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi Yosafat menyerukan kepada seluruh rakyat Yehuda pada masa itu adalah untuk mencari Tuhan, saudara. Dikatakan kalau saudara nanti baca, Yosafat berdiri di tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran, lalu berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, Engkau Allah di dalam surga.
Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Yosafat memuji Tuhan. Yosafat menjelaskan tentang kebesaran Tuhan. Bukankah Engkau Allah yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu untuk selama-lamanya. Ayat 8, lalu ayat 9, itu dia masih berbicara tentang kebesaran Tuhan. Ya, dia katakan bila sesuatu menimpa kami, penghukuman, penyakit sampar, kelaparan, kami berdiri di muka rumah ini karena namamu, tinggal di rumah ini, dan kami berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Lalu ayat 10 berkata, sekarang lihat Tuhan, Bani Amon dan Moab, dan orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka masuk negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memunahkannya. Lihat, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan. Yosafat mengakui bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Saudara perhatikan kalimat ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, ada saat dalam kehidupan kita ketika masalah datang, berhenti pakai cara kita ketika kita sudah tidak tahu mesti bikin apa. Itu waktunya untuk mencari Tuhan. Itulah caranya kita menyatakan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Tetapi selama otak kita masih pinter untuk memakai cara-cara dunia, maka Tuhan yang mundur dan kita yang akan berperang. Saudara, ayat yang ke-13 berkata, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu saudara dikatakan, Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, ayat 14, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wow. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapat mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, bayangkan saudara dikatakan, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jadi kemenangan bukan mereka yang berusaha, tapi Tuhan yang melakukannya bagi mereka. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadap mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat, Korah bangkit berdiri untuk menyanyi puji-pujian Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ya saudara, kita percaya kepada Tuhan. Salah satu tandanya juga adalah percaya kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan tadi, ibu-ibu tadi, adalah ketika mereka percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada hamba-hamba Tuhan, maka mereka mengalami keuntungan yang luar biasa. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang menyanyikan nyanyian pujian, memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka.
Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi ceritanya Bani Amon dan Moab ini mereka sendiri yang saling bunuh-membunuh dan orang-orang Yehuda tidak bikin apa-apa, saudara. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semuanya telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk apa? Menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya, wow, mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ayat 29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Wow, dahsyat saudara. Ketika kita menemukan Tuhan di balik masalah, ketika kita takut dengan masalah, bisa terjadi. Tapi keputusan kita untuk mencari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosafat di dalam ayat yang ketiga. Ketika Yosafat menjadi takut, dikatakan di sana. Waktu Yosafat menjadi takut, maka dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara perlu garis bawahi kalimat ini. Ambil keputusan ketika Anda takut, bukan untuk cari manusia, bantuan manusia, atau cara manusia, tapi ambil keputusan untuk cari Tuhan. Jika perlu saudara berpuasa, makanya saya sering kalau kita konseling atau suami saya dan orang itu rasanya hopeless, nggak mampu dengan persoalannya, kita suruh mereka berpuasa. Karena itulah caranya untuk kita menaruh harapan, menggantungkan harapan kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan orang lain. Selama kita masih cari atau pakai cara-cara kita, maka kita akan ada di dalam circle problem. Kita akan ada di persoalan yang berputar-putar, lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Tetapi selama kita mau untuk menggantungkan harapan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Seperti Yosafat, dia akhirnya memenangkan pertarungan ini tanpa cara dia, tapi dengan cara Tuhan. Saudara lihat tadi, musuhnya saling menyerang, dan akhirnya mereka sendiri yang akan turun untuk menjarah. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan akhirnya kisah ini bahkan membuat bangsa-bangsa di sekelilingnya menjadi takut. Saudara, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, reaksi kita itu sebenarnya sangat penting untuk menentukan masalah itu untuk membuat kita naik level atau justru membuat kita hancur. Saya pernah mengalami fase terendah dalam hidup saya, yaitu ketika papa saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Waktu itu umur saya sekitar 25 tahun, dan menjelang 25 ya. Dan saya mau, pada saat itu saya sedang hampir selesai dengan kuliah saya. Dan rasanya ketika papa saya itu meninggal, saya udah nggak mampu untuk menyelesaikannya, karena saya benar-benar kehilangan. Dan justru di saat itulah, saya dijamah Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Justru di saat itulah, saya bisa mendengar secara audible suara Tuhan bahwa aku Bapa kamu. Dan justru di saat itulah terjadi pertukaran antara papa saya yang saya sangat andalkan kepada Tuhan, yang akhirnya menjadi papa sejati saya sampai hari ini. Jadi kedekatan saya dengan Tuhan semuanya juga berawal dari bagaimana saya pernah dekat dengan papa saya pernah merasakan
figur seorang papa, dan ketika benar-benar Tuhan mengalihkannya untuk saya bergantung sepenuhnya kepada dia, benar-benar dia adalah papa bagi saya. Dan itu merupakan sesuatu yang titik balik untuk saya menemukan Tuhan secara pribadi, dan saya sangat-sangat membanggakan dia dalam hidup saya, sangat mengandalkan dia dalam hidup saya, karena sebuah titik terendah yang pernah saya alami dalam hidup saya ketika saya kehilangan orang tua kekasih. Jadi saudara, kalau Anda sedang mengalami situasi-situasi terburuk dalam hidupmu, ini adalah kesempatan untuk saudara melihat Tuhan. Kalau saudara sedang ada di ICU, ya, itu kesempatan untuk saudara melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan. ICU. Amin, saudara. Itu adalah tempat yang emergensi, tempat yang tidak baik. Tetapi bagi orang-orang yang benar-benar mau untuk bertemu Tuhan di situ, maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin. Ada begitu banyak kesaksian bagaimana kami mengalami fase-fase terburuk dalam kehidupan kami. Dan bagaimana kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di masa-masa itu. Coba cek, ya kan? Kapan kita melihat Tuhan sebagai Yehova Rafa, Allah penyembuh, waktu kita sakit? Kapan kita melihat Tuhan sebagai Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, ketika kita kekurangan, ketika kita nggak punya apa-apa? Kapan kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik, ketika kita kehilangan rasa untuk punya kasih, pemeliharaan, dan Dia datang menolong kita? Kapan kita bisa melihat Tuhan sebagai gembala yang baik ketika kita kehilangan jalan, ketika kita bingung, dan kita sedang ada dalam mangsa binatang buas, dan Dia datang sebagai gembala untuk menolong saudara. Ada banyak orang ketika dia dalam perjalanan yang baik-baik saja, dia nggak ketemu Tuhan. Tapi ketika dia sudah mengalami fase-fase buruk dalam hidupnya, saya paling banyak melayani orang yang paling gampang terima Tuhan adalah ketika dia ada di UGD. Ketika selang sudah ada di mana-mana. Ketika napas sudah satu-satu, baru dia mau mencari Tuhan. Saudara, jangan tunggu sampai kita mengalami fase-fase darurat. Waktu kita sudah benar-benar sudah mau tenggelam, baru kita minta tolong sama Tuhan. Ketika kita masih ada dalam keadaan sehat, kita masih ada dalam keadaan baik, diberkati, mari cari Tuhan. Ingat bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Bahwa karena Tuhan kita ada di dunia ini. Semuanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan, kehormatan selama-lamanya. Jangan pernah kita merasa bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Karena ada sebuah ilustrasi seperti begini. Ketika Tuhan memberikan kita berkat uang, ya, seperti dalam bentuk uang atau dalam bentuk berkat kebahagiaan, kadang-kadang orang tuh lupa sama Tuhan. Tapi kemudian ketika dia bangkrut, ketika dia sakit, dia mulai mencari Tuhan. Tapi juga sering terjadi ketika dia mencari Tuhan dan dia diberkati, dia ditolong Tuhan, dia dibuka jalannya, dia mendapat jodoh, dia menemukan anak, dia lupa lagi sama Tuhan. Jadi kekristenan kita itu adalah memanfaatkan Tuhan. Ketika kita ada di UGD, baru kita cari Tuhan. Nah, jangan pernah saudara jadi orang Kristen yang seperti begitu. Walaupun sering Tuhan izinkan masalah datang untuk cara Tuhan, untuk menarik perhatian kita. Karena sesungguhnya lebih daripada Dia ingin memberkati saudara, maka Dia ingin saudara memiliki hidup kekal selamanya bersama dengan Dia. Haleluya. Amin, saudara. Sebab itu saat masalah datang menyerang, itu saatnya untuk kita bereaksi benar, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara, ketika kita mau menemukan Tuhan di balik masalah, maka masalah itu sebenarnya adalah kesempatan untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, Yohanes pasalnya yang ke-11, ini adalah sebuah kisah tentang Lazarus yang mati. Lazarus ini adalah saudara daripada Maria dan Marta. Dan saudara tahu bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan sangat suka dengan mereka.
Tuhan selalu datang untuk bertamu, bahkan tinggal di tempatnya mereka. Ya saudara, bahkan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai keluarga ini, apalagi Maria, ya, yang suka duduk di kaki Tuhan. Nah, Alkitab menceritakan bahwa pada saat itu Lazarus itu mati, dia sakit dan Tuhan terlambat datang, katanya mereka. Dan akhirnya Lazarus meninggal, ya saudara. Lalu di dalam Yohanes 11 ayat yang keempat dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Haleluya. Jadi ketika Tuhan mendengar kabar tentang Lazarus yang telah mati, dia bahkan berkata bahwa tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Wow. Lalu ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 berkata begini, saudara. Demikianlah perkataannya, dan sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Padahal semua orang tahu bahwa Lazarus itu sudah mati. Ayat yang ke-12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Saudara, cara pandang Tuhan dengan cara pandang manusia itu berbeda. Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, rasanya mati. Udah nggak ada harapan. Hopeless, hilang harapan. Tetapi buat Tuhan, mati itu cuma seperti tidur. Tidur itu adalah waktu kita rest, waktu kita istirahat. Saat tidur justru detox terjadi. Racun keluar dari tubuh kita. Justru masalah bisa menjadi kesempatan detox. Dunia berkata mati. Tapi buat Tuhan itu adalah kesempatan untuk rest. Beristirahat. Rafah. Saatnya saudara hanya menanti-nantikan Tuhan. Berhenti pakai kekuatan manusia. Dan tunggu kekuatan Tuhan. Dan Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi letih. Kekristenan adalah tentang bagaimana saudara dan saya mengalami percepatan dari berjalan kepada berlari, dari berlari kepada terbang. Kekristenan tanpa pertumbuhan adalah kekristenan yang mati. Kita harus menjadi orang Kristen yang progres. Tahun lalu saya ini masih pelit. Tahun lalu saya ini masih pemarah. Tahun lalu saya ini adalah orang yang masih ego. Tetapi ketika kita berjumpa tahun depan, harusnya kehidupan kekristenan saya udah berbeda. Saya sudah menjadi orang yang murah hati. Saya sudah menjadi orang yang lebih taat. Saya sudah menjadi orang lebih setia. Saya sudah menjadi orang Kristen yang tidak lagi ego untuk diri sendiri. Tapi saya sudah harus berbagi. Saya sudah menjadi berkat bagi orang lain. Bukan tentang diri saya lagi. Itu namanya kekristenan yang progres. Tuhan Yesus mau adalah setiap persoalan yang datang dalam hidup saudara. Itu adalah kesempatan untuk saudara mengevaluasi. Bagaimana saudara memperbaiki diri untuk naik ke level yang lebih tinggi. Seperti apa yang terjadi dengan Lazarus. Lalu ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Pada waktu apa? Pada waktu Lazarus masih sakit menurut manusia. Tuhan berkata, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya apa? Ayat 15. Supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara yang Tuhan kasihi, anak-anak Tuhan Yesus, Tuhan mau bagi saudara dan saya adalah saudara dan saya harus belajar percaya. Belajar percaya. Ya. Percaya itu harus diajar. Percaya itu harus belajar. Jatuh bangun lagi. Kita paling sering mengalami proses pembelajaran. Seumur hidup kita akan belajar percaya. Saya tipe orang yang khawatiran. Saya tipe orang yang karena dari kecil, saya anak paling kecil, saya punya 6 kakak. Jadi saya termasuk anak yang cukup manja, bergantung sama kakak-kakak, dikit-dikit kakak, dikit-dikit papa, dikit-dikit mama.
Sampai saya menikah, saya bahkan belum pernah mengalami yang namanya tidur sendirian. Saya selalu ditemani. Bayangkan saudara. Dan saudara, saya ketemu dengan suami yang hero pula, artinya dia sangat protek, dia sangat menjaga, melindungi keluarganya, ya. Dan akhirnya saya menjadi orang yang terlalu bergantung sama orang lain. Dan saya akhirnya mengalami proses-proses dalam hidup saya untuk membuat saya bisa percaya sama Tuhan. Sering kali terjadi ketika saya sakit, saya masuk rumah sakit, bahkan itu di saat suami saya sedang ada pelayanan keluar kota. Dan Tuhan mengizinkan suami saya pergi dan membiarkan saya hanya dengan satu tujuan, saya belajar percaya. Satu ketika mama saya, waktu kami masih ada di Denpasar, dia mengalami sebuah serangan. Ya, pada masa itu kisahnya cukup panjang. Tetangga kami adalah dukun dan berteman dengan mama saya, dan akhirnya singkat cerita, dia mengira mama saya itu juga teman partnernya, ya, artinya teman sparring partnernya dukun, karena rambut mama saya putih. Dan akhirnya mama saya itu sakit tiba-tiba, saudara. Dan saya sedang hamil anak saya yang kedua. Di saat yang sama, seumur-umur saya menikah dengan suami saya itu hampir nggak pernah sakit. Tapi hari itu, Tuhan mengizinkan suami saya itu bisa sakit. Dan ketika mama saya, satu ketika dia pulang ibadah, waktu itu kami tinggal di daerah Lembah Pujian, dan ketika mama saya pulang, mama saya itu tiba-tiba jatuh. Lalu saya dengan teman saya mengangkat mama saya ke kamar. Sampai di kamar, saya kaget karena mama saya itu, suami saya sedang tertidur di sebelah karena dia lagi nggak enak badan. Dan tiba-tiba mama saya itu putus napasnya, meninggal. Dan saya bersyukur sama Tuhan karena pada saat yang sama, karena saya berpikir suami saya sedang sakit, saya tidak mau, pasti saya akan membuat dia shock dan segalanya. Lalu tiba-tiba saya menemukan sebuah kekuatan dan saya tahu akhirnya bahwa itulah sebuah pelatihan khusus dari Tuhan buat saya untuk belajar percaya. Dengan kekuatan yang saya terima dari Tuhan, saya berbahasa roh, saya bahasa roh, suara saya kencang, itu tengah malam sekitar jam 1 malam, saya bahasa roh, pokoknya saya berbahasa roh kencang-kencangnya. Lalu tiba-tiba saya dikasih hikmat dari Tuhan, saya teriak begini, saya panggil mama saya punya mama namanya Sarah, saya teriakin dalam nama Tuhan Yesus, saya panggil nama ibu saya. Kalau ibu saya Sarah ini, saya panggil Sarah kembali. Kalau dia dibawa oleh Tuhan, saya relakan. Tapi kalau tidak, kalau ada kuasa lain yang membawa mama saya panggil kembali dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, tiba-tiba kaki mama saya itu yang tadinya hitam naik, tiba-tiba dia bergerak. Dan mama saya tiba-tiba membuka matanya. Lalu dia bilang, "Mama di mana?" Saya tanya, "Mama dari mana?" Mama saya bilang, "Tadi mama dibawa ke kebun pisang." Dan saya waktu itu adalah orang baru di daerah situ, kami baru pindah. Kami tidak tahu bahwa di lorong kami itu di bagian belakangnya, itu ada kebun pisang, dan di depan kebun pisang itu adalah rumah daripada dukun itu. Saudara, ternyata mama saya dikerjain, ya, tapi Tuhan benar-benar berkuasa lebih daripada kuasa kematian sekalipun. Dan itulah cara untuk Tuhan melatih saya untuk tidak bergantung kepada suami saya, untuk tidak bergantung kepada orang lain, tapi belajar untuk percaya. Nah, saudara, ayat 15 berkata, "Syukurlah aku tidak hadir," kata Tuhan Yesus pada waktu itu, "sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Wow. Jadi setiap saudara dan saya yang ada di sini, kalau sesuatu sedang terjadi, masalah sedang datang, itu adalah kesempatan untuk saudara melihat kemuliaan Tuhan. Itu adalah kesempatan untuk saudara belajar mempercayai Tuhan. Kenapa, saudara? Karena percaya itu adalah hak mutlak yang harus saudara dan saya miliki dalam hidup ini, dan itu yang akan menentukan saudara tidak dihukum, ya.
Markus 16 ayat 16 dan 18 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ternyata Tuhan mengizinkan pembelajaran untuk mempercayai Dia itu adalah dengan tujuan saudara tidak dihukum. Mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tidak salah, kita perlu bantuan orang lain untuk berdoa. Saya juga punya banyak senior ketika saya sakit, ketika saya punya masalah. Saya juga sering WA sama saya punya orang tua rohani, saya punya kakak-kakak rohani, saya punya teman-teman, bantu doa ya. Nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita hanya taruh harapan bahwa dia yang berdoa dan itu top chair. Dan saya nggak bisa. Tidak, saudara. Setiap saudara dan saya punya kuasa. Haleluya. Kita semua diberikan kuasa. Alkitab berkata di dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini kata Tuhan Yesus loh, akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. So, yang namanya saudara berdoa bagi orang sakit dan orang sakit itu sembuh, itu normal. Yang abnormal adalah ketika kita tidak percaya bahwa mujizat masih ada. Yang abnormal adalah kita berpikir bahwa kalau nanti Pak Luther yang berdoa baru mujizat terjadi. Ketika si B berdoa baru mujizat terjadi. Enggak, saudara. Siapapun Anda, ketika Anda percaya, Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, bukan pendeta. Semua orang yang penting percaya sama Tuhan. Ini waktunya kebangkitan gereja Tuhan. All Saints Movement, semua orang kudus harus berkarya, harus berfungsi. Akan ada global revival di depan. Saatnya gereja bangkit menjadi terang, bukan satu orang. Sebab itu kami sedang membuat grup-grup. Saya diminta sama Pak Luther untuk membuat grup-grup. Nanti di grup-grup, di kelompok-kelompok untuk kota-kota, kami mungkin akan mulai fokus lebih ke tahun depan karena kami sedang mempersiapkan untuk Natal dan tahun ini sudah hampir berakhir, saudara. Dan tujuannya adalah kita mau memperlengkapi seluruh tubuh Kristus supaya siapapun saudara ketika ada temanmu yang sakit, tetanggamu yang sakit, Anda bisa berdoa bagi mereka dan mujizat Tuhan akan menjadi nyata melalui kehidupan saudara. Jadi ini adalah sebuah ajang untuk kita mau melatih seluruh tubuh Kristus untuk berfungsi. Jadi saudara-saudara yang ada di kota Solo, saudara-saudara yang ada di Jakarta, saudara-saudara yang ada di Surabaya, Anda berkarya di sana. Tidak bergantung kepada satu orang. Tapi ini adalah headquarters-nya kita. Ini adalah markas besarnya kita. Healing and Prophesy ini adalah tempat untuk kita mempersiapkan, memberikan alat peraga kepada saudara, bukan saudara cuma datang untuk menerima, tapi saudara datang menerima dan saudara pergi untuk berbagi. Katakan amin. Amin, saudara. Sebab di tanganmu itu ada kuasa. Semua saudara punya kuasa. Katakan amin sejuta kali. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Dulu ketika kami dilatih oleh orang tua rohani, waktu kita mau disuruh doakan orang, dia bilang, mulai dari suami saya, Luther kamu berdoa. Saya disuruh doakan. Kita tuh ragu-ragu, apa bisa ya seperti senior-seniornya kita. Waktu kita berdoa dan tiba-tiba orangnya tumbang, kaget kita. Waktu saya berdoa dan orang-orang dibaptis Roh Kudus, saya kaget. Dan itu sering terjadi di kamar saya. Ketika kita di rumah, bukan di tempat ibadah. Ketika saya doa pagi, ada tetangga saya yang datang gabung, dia dibaptis Roh Kudus. Bukan cuma baptis Roh Kudus, dia muntah-muntah. Saya yang kaget karena kita cuma berdua. Ketika saya dengan kakak saya di kamar dan kita berdoa, tiba-tiba saya melihat burung merpati, lalu saya bilang Roh Kudus mau memenuhi, dan dia dipenuhi Roh Kudus. Saya yang bingung. Jadi sebenarnya setiap kita punya kesempatan yang sama untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan.
Karena tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow. Saudara yang ada di Amerika, saudara yang ada di Belanda, saudara yang ada di UK, saudara yang ada di Papua, saudara yang ada di Sumatera, Kalimantan, dimanapun Anda berada, saudara akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan dari jualan saudara, seperti tadi Ibu Tin, rawonnya, ketika rawon itu mau pergi, dia mendoakan rawon itu waktu orang makan. Orang mengalami lawatan Tuhan. Amin, Ibu Tin. Orang bertobat. Ya, saudara tahu nggak? Ada banyak hal-hal yang terjadi hari-hari ini yang orang mencoba membatasi kekristenan. Kenapa? Karena iblis tahu waktunya sudah sangat dekat. Dan kerajaan kegelapan mencoba menghalangi gereja bekerja. So, anak-anak Tuhan, jangan sampai saudara terdistraction dengan berbagai masalah, lalu lupa tujuan Anda. Bahwa saudara dan saya diciptakan di dunia untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Saudara pikir kami nggak punya masalah? Banyak. Saudara pikir saya selalu sehat? Tidak. Ada saat saya juga sakit. Tapi saya nggak mau membesar-besarkan masalah. Buat saya, kalau sudah saatnya saya ketemu Tuhan, I see you. Selesai. Saya buka mata, ketemu Tuhan. Tapi selama saya masih hidup, tugas saya adalah memberitakan Injil, berkarya. Makanya setiap pagi, saya saat teduh dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan saya firman. Dan saya kepengen semua orang tahu tentang firman Tuhan. Tahu tentang Yesus. Tahu tentang keselamatan kekal. Karena waktu sudah sangat singkat. Saudara dan saya sedang berebutan untuk memenangkan jiwa. Yang ketiga, saudara, bagaimana menemukan Tuhan? Perlu menemukan Tuhan di balik masalah. Karena ternyata ini adalah persiapan untuk hidup yang kekal. Yakobus 1 ayat yang kedua dan 4 berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Masalah menjadi suatu kebahagiaan ketika kita tahu bahwa ini adalah ujian untuk menghasilkan ketekunan dan itu akan menghasilkan buah dan akan membuat kita menjadi sempurna. Saudara, Tuhan Yesus akan datang menjemput mempelainya yang cantik, yang tanpa cacat celah. Alkitab berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana kita menjadi sempurna? Pastinya melalui masalah. Masalah membuat kita lebih sabar, masalah membuat kita lebih bersyukur, masalah membuat kita menjadi lebih dewasa, masalah membuat kita menjadi orang yang lebih murah hati, masalah membuat kita menjadi orang yang lebih mempercayai Tuhan. Masalah membuat kita untuk menjadi orang yang lebih mengandalkan Tuhan. Masalah membuat kita untuk menjadi orang yang lebih peduli menolong orang lain daripada mikir diri sendiri. Itu didapat melalui masalah. Dan 2 Korintus 5 ayat 1 saya baca buat Bapak Ibu. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa meninggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah
justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayatnya yang ke-10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Tuhan sudah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, Tuhan mengizinkan situasi-situasi yang tidak nyaman di dunia, tujuannya supaya saudara dan saya tidak mencintai dunia. Benar nggak sih? Kalau kita nyaman, rasanya kita pengen hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau masalah datang, kita kan kepengen bahkan mau cepat mati, bukan? Tapi nggak usah sampai bunuh diri ya, saudara. Karena kalau saudara bunuh diri, buka mata, yang ada lebih menderita lagi dalam neraka kekal. Tapi maksudnya adalah masalah itu kan membuat kita jadi merasa pengen ketemu Tuhan. Ketika masalah datang, kapan masalah ini berakhir? Ketika sakit yang nggak selesai, rasanya kepengen istirahat dari sakit ini. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? Kepengen hidup di surga, bukan? Sebab itu ketidaknyamanan yang terjadi ini, semuanya adalah bertujuan untuk kita bisa lebih merindukan tanah air kekal kita. Ingat bahwa kita ini cuma musafir, pendatang di bumi. Amin, saudara. Dunia yang ada, yang saudara dan saya tempati ini tidak kekal. Sebab itu jangan mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tapi mari lebih cinta Tuhan. Mari lebih fokus kepada Tuhan. Saya akhiri dengan ini, saudara. Ketika terang di matahari siang, maka lampu di kamar ini tidak akan kelihatan. Kalau siang, di kamar saya ini jendela di sebelah kiri, dan itu sangat terang. Jadi, kalau saya nyalain lampu, nggak tampak. Tapi ketika malam, maka lampu ini akan bersinar. Nah, kapan kita ini kan lampu, kita ini kan terang dunia, kata firman Tuhan. Kapan terang itu akan tampak? Ketika kegelapan datang. Dan tahukah saudara bahwa dunia sedang ada dalam kegelapan yang paling pekat hari-hari ini? Masalah sedang datang bertubi-tubi. Semua orang sedang stres, galau, ketakutan. Saatnya gereja tampil bersinar. Mungkin Anda pikir, saya juga punya masalah, bagaimana saya mau bersinar? Mungkin saudara berpikir, seperti apakah terangku? Saya mau bilang buat saudara, pada saat Tuhan menciptakanmu, dan ketika Yesus ada di dalammu, maka Anda adalah terang dunia. Sekecil apapun itu, pancarkan terang saudara. Dan terang itu pasti menyirnakan kegelapan. Dampak dari terang menyirnakan kegelapan. Sebab itu pastikan bahwa saudara punya Tuhan. Pastikan bahwa saudara bertemu dengan Tuhan. Mungkin melalui masalah hari ini. Tapi bagaimana reaksi kita menentukan penyelesaian dari berbagai masalah yang datang dalam kehidupan. Belajar mempercayai Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, itu adalah pertama, kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, untuk mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini cuma sementara. Dan masalah yang kita alami tidak ada yang kekal. Hanya Tuhan yang kekal. Sebab itu fokuslah kepada Tuhan yang kekal itu. Dan lihat bagaimana masalah itu akan terselesaikan. Malam ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang datang di sini, mungkin saudara juga yang ada di Facebook. Saudara punya masalah. Mungkin saudara sakit.
saudara sedang punya pergumulan hidup yang berat. Mari pastikan bahwa di dalam masalahmu engkau bertemu dengan Tuhan. Saya punya banyak kesaksian. Mama saya 91 tahun. Dia pernah mengalami jantung koroner dan jantung baru Tuhan kasih buat dia. Hanya karena dia sangat mempercayai Tuhan. Dia adalah wanita dari masa mudanya yang tidak makan pagi sebelum baca firman. Dan setiap 3 jam dia selalu berdoa. Dan itulah rahasia dia punya panjang umur. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dan saudara, dia pernah jantung koroner, jantungnya diganti dengan jantung yang baru. Dia pernah stroke total, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Tiba-tiba dia bisa berbicara dengan satu kalimat, darah Yesus. Dan sejak itu tidak pernah ketahuan, sepertinya dia nggak pernah mengalami yang namanya stroke. Dia bisa jalan lagi dengan normal, dan sampai akhirnya dia karena sudah berumur, jadi kita nggak izinin jalan, tapi dia benar-benar udah nggak lagi ada tanda-tanda pernah stroke. Mama saya pernah disuruh cuci darah karena ginjalnya bermasalah. Tapi mama saya tidak mau. Dia bilang, saya mau percaya dengan Tuhan. Dan tiba-tiba dokter temukan bahwa darahnya sudah normal lagi, ginjalnya sudah baik-baik lagi, dan sampai hari ini dia tidak pernah mengalami yang namanya cuci darah. Dan mama saya pernah mengalami yang namanya prolaps, karena punya 7 anak, dan akhirnya harus diangkat dengan ring tempat anaknya, tapi dia tidak mau, dan sampai saat ini tidak pernah keluar, dan itu masuk ke posisinya yang normal. Dia mengalami jatuh dan bongkolnya pecah, kata dokter bahwa dia harusnya tuh bongkolnya itu harus diganti bongkol yang baru, tapi mama saya tidak mau, dan kata dokter kakinya itu akan mengecil dan mati. Tapi sampai sekarang itu tidak terjadi. Mama saya mengalami masa-masa yang buat saya, wow, saya sedang melihat sebuah demonstrasi bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan, dan sepertinya dia punya nyawa cadangan. Saya sangat amazing banget ya lihat ibu saya bagaimana mengalami fase-fase mujizat demi mujizat yang terjadi dalam kehidupannya. Apa yang saya mau bagikan buat saudara malam ini? Andalkan Tuhan, percaya sama Tuhan. Pastikan bahwa satu-satunya dia adalah tempat Anda bergantung. Maka saudara akan melihat mujizat-mujizat kreatif itu terjadi. Mama saya itu bukan orang yang sekolah teologi ya. Dia cuma ibu rumah tangga biasa. Tapi dia mengajarkan kami bagaimana taruh harapan, mencintai Tuhan, takut Tuhan. Pagi-pagi harus bangun doa pagi. Dan tidak makan pagi sebelum yang namanya sarapan firman Tuhan. Itu kami diajarkan dari masa kecil. Dan saya melihat bagaimana sebuah testimoni orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan hidupnya sampai hari ini. Masih ada mama saya 91 tahun. Masih rajin berdoa. Kerjanya memuji menyembah. Dan apapun dia selalu pemimpi untuk bermimpi ke depan. Saudara, menjadi orang-orang yang mau menjadi saksi Tuhan. Kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan, maka mari. Yang kedua, saudara yang mau menjadi saksinya Tuhan. Saudara tidak menjadi orang yang egosentris, hanya berpikir tentang diri sendiri. Tapi saudara mau menjadi agen-agennya Tuhan. Membawa terang kepada dunia yang sedang ada dalam kegelapan.